Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren Sumeneb, semua yang hadir, yang sangat kita cintai dan kita hormati. Sohibul Hajjah, Yai Bushra, yang menghadirkan kita semua untuk menghauli Yai Kariman, pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama yang hadir, ketua, Rois, dan seluruh jajaran Banom yang saya hormati, santri, wali santri, alumni, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini punya organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Yang orang Madura katanya organisasi yang paling banyak pengikutnya, NU. Alhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah itu ada wadahnya. Jadi wadahnya ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu Nahdlatul Ulama. Di beberapa negara ahli sunnah wal jamaah itu nggak punya wadah, makanya kocar kacir. Wahabi punya wadah di Saudi, makanya Wahabi utuh. Syiah punya wadah di Iran, makanya Syiah utuh. Nah, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia punya wadah, namanya Nahdlatul Ulama, makanya utuh. Nah, makanya kita alhamdulillah punya wadah, jadi kita bisa masuk. Mulai dari sebelum lahir sampai mati diurus sama Nahdlatul Ulama. Kalau Wahabi nggak ngurus, mati nggak diurus, sudah masukin kubur, udah selesai, udah dadah. Ya, Wahabi nggak ngurus. Tapi kalau NU diurus mulai belum lahir sampai mati, sampai bertahun-tahun masih diurus. Belum lahir diurus, masih di dalam perut sudah diurus. 4 bulanan, 7 bulanan, diurus. Ada yang lahir, diurus lagi. Walimatut tasmiyah. Sampai membuang ujungnya burung itu diurus sama NU. Walimatul khitan. Nah, make burung diurus. Walimatul arus. Jadi sampai ada pestanya. Begitu gede diurus, jadi semua diurus. Anak-anak yang pengen sekolah diurus di Raudhatul Atfal, yang pengen mondok diurus di pesantren, yang pengen spiritual diurus di Toriko. Jadi hampir sampai orang mau mati diurus. Kalau sama NU bacain Yasin. Orang belum dimasukin kubur, belum diurus, talqin. Yang lain nggak ada yang ngurus, jadi itulah sampai kemudian nanti 7 hari setiap tahun diurus, namanya khol. Jadi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia Nahdlatul Ulama ngurus manusia. Makanya orang kalau ngurus manusia secara utuh, dia nggak akan pernah kekurangan apapun. Itu rumus. Karena apa? Manusia itu yang terbaik.
Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini yang terbaik. Makanya kalau ngurus manusia pasti dapat kebaikan dari manusia. Karena yang terbaik, manusia ini yang terbaik. Menangan manusia. Gajah segede itu kalah kalau sama manusia. Makanya jangan heran ikan seberapa kuat dia berenang, ditangkap manusia kena. Pakai jaring, pakai setrum, pakai putas. Saya waktu di pondok seusia gini nangkep ikan di kolam nggak bisa, karena masih kecil-kecil. Tak kumpulin satu pondok, kolamnya tak kencingi, mabuk itu ikannya. Itu manusia, jadi makanya manusia ini menangan. Yang terbaik. Burung itu seberapapun dia kuat, bisa dikejar sama manusia. Ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini yang terbaik ini. Jadi desain makhluk Allah yang terbaik itu manusia. Makanya harus diurus. Jadi harus diurus. Karena apa? Rasulullah pun ngurus. Manusia ini diurus beneran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diurus semua sama Rasulullah. Nah, Nahdlatul Ulama ini penerus Rasulullah. Makanya sama. Rasul mengurus semua manusia. NU juga ngurus, ulama-ulama juga ngurus semua manusia. Dari semuanya diurus. Jadi jangan heran kalau kemudian enggak dengar. Oh, cukuplah. Sudah. Dek remak, Jong. Kita. Lah. Jadi makanya semua ini diurus. Nah, ada yang nggak ngurus. Batin manusia nggak diurus. Jadi spiritual nggak diurus. Kayak Wahabi itu nggak ngurus. Kalau Hizbut Tahrir itu mikir kiamat tok. Jadi setiap hari bakasan itu dunia mau kiamat, itu pekerjaannya Hizbut Tahrir. Siksa kubur gak percaya dia, pokoknya kiamat. Sehingga semua orang takut kiamat karena dengar beritanya Hizbut Tahrir. Awas hari Jumat tanggal 15 Ramadan akan ada asteroid nabrak bumi. Semua takut, akhirnya asetnya dijual semua, diberikan sama ketua panitia hari kiamat. Ternyata Sabtu belum terjadi, gagal. Itu gak kapok-kapok. Nah kalau kiai-kiai NU, kiai-kiai kan ditanya, kenapa sih kiai-kiai gak bakas kiamat? Ya karena kiamat itu bareng-bareng, jadi gak usah terlalu serius dibakas. Karena begitu blung mati semua, ngapain dibahas? Emang kiamat itu kayak listrik mati, jadi harus dibakas giliran. Ada kayak Ikhwanul Muslimin, dia hanya ngurus bagaimana persaudaraan hanya sesama kaum muslimin. Dia nggak mau dengan yang lain, pokoknya ketemu yang lain ini al-wala wal barok, teman musuh. Sampai akhirnya karena pikirannya begitu terus terjadi keributan besar di Mesir karena begitu lihat orang yang bukan Ikhwanul Muslimin bacok gitu. Akhirnya ngamuk sak Mesir, Ikhwanul Muslimin Mursi ketuanya digantung sendiri sama orang Mesir. Loh, jadi dunia ini isinya sudah macam-macam. Nah kebetulan di Indonesia ini ada wadahnya namanya Nahdlatul Ulama. Ngurus manusia, diurus semua. Dari mulai belum lahir sampai mati sampai diurus semua. Gak ada yang kelewat satupun. Makanya jadi besar. Organisasi terbesar NU. Kenapa? Karena ngurus manusia dengan serius. Walaupun kemudian gak jadi kaya karena uangnya habis untuk ngurus. Punya kambing dikit dipotong untuk khol. Punya ini habis untuk khol. Makanya yang lain jadi besar karena nggak terlalu ngurus manusia, nggak khol, nggak mulutan, nggak apa, jadi duitnya utuh. Makanya masjidnya bagus-bagus, sekolahannya bagus itu yang lain. Enggak, ini. Jadi kita ini banyak loh. Manusia ini kalau nggak diurus bahaya.
Karena manusia ini makhluk spesial yang habisnya itu nggak di sini, habisnya itu di akhirat melakukan perjalanan ini. Dan ini harus diurus. Loh, makanya diurus beneran sampai mati, lahir belum diurus. Karena kalau enggak dia menangan. Ini makhluk yang terbaik ini menangan. Gunung itu utuh ketika enggak ada manusia. Begitu manusia datang, habis itu gunung. Loh manusia ini serem. Makanya orang Madura ada cerita ngejar ikan sampai ke Thailand itu. Orang Sumeneb nangkep ikan di Thailand dimarahi. Kamu melanggar batas negara kami. Loh, ikannya saya kejar dari Sumeneb, Pak. Itu ada. Loh, ini manusia ini. Padahal kalau lahir itu paling lemah manusia itu. Enggak ada makhluk paling lemah ketika lahir seperti manusia. Tapi kalau sudah besar, menangan. Kecil dikasih minum susu, besar keras dikit gitu. Tapi kalau udah gede, arak masuk. Belum manusia. Kecil dikasih makan pisang, besar dikit melet gitu. Kalau udah besar, aspal masuk. Aspal, cor masuk semua itu. Duh, jangan dikira bau yang paling harum dicium-cium, parfum, bau busuk ujungnya kuku diutek-utek, dicium, itu manusia. Kadang utek-utek silet itu dicium. Burit ya, kalau ini ya burit. Dulu saya pernah diajari katanya burit nambeun celeng gitu. Ya itu. Ada teman abrori itu yang ngajari dulu itu abrori yang pakai blangkon itu. Diajari saya burit nambeun celeng ker-ker katanya. Teyeng, kereden, ACC, tol bintol katanya ada begitu. Saya nggak ngerti artinya. Tiba-tiba saya punya teman ngejar saya. Kamu diajari siapa katanya? Kan teman saya banyak, ada Abrori, ada Rafaizi, terus ini siapa? Yang pengasuh muda guluk-guluk ini. Fikri, Acing, macam-macam banyak. Jadi saya sedikit banyak tahu lah bahasa Madura. Nah ini kalau nggak diurus manusia ini bahaya ini. Makanya diurus betul, semua diurus. Nah itu. Nah makanya kalau orang itu ngurus manusia sebagai makhluk terbaik, dia akan dapat kebaikan. Loh, ada orang itu nggak ngurus macam-macam, cuman ngurus nya manusia. Ngurus tahu kan? Apa itu kalau bahasa sininya, Ki? Tahe ya. Ngurus tahe-nya manusia, dia bisa menjadi kaya raya karena bikin pabrik pempes. Loh, itu karena ngurus manusia. Makanya orang kalau hidupnya miskin pasti jarang ngurus manusia. Tuh, bank-bank itu kenapa bisa kaya? Karena ngurus utangnya manusia. Loh, emang Mbah Kariman ini kenapa jadi terkenal? Karena mau ngurus manusia. Jadi makanya jangan sekali-sekali orang itu lari dari urusan manusia. Karena begitu dia lari dari urusan manusia, dia nggak ada yang tahu. Kiai Busyro kenapa terkenal? Ngurus manusia sak Kabupaten Sumeneb. Jadi bupati. Loh, itu karena ngurus manusia. Ya Allah, gak usah jauh-jauh. Ngurus giginya manusia itu kaya sampean, bikin pabrik sikat sama pabrik odol itu gara-gara ngurus ininya manusia. Sampean itu loh, kursi ini perusahaannya besar karena apa? Ngurus pantatnya manusia ini biar duduknya enak. Jadi jangan dikira jadi karena manusia itu yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka ngurus manusia itu pasti dapat kebaikan. Lah kenapa kita ini kadang jadi orang nggak ada yang tahu, nggak ngurus? Ya karena kita kadang lari dari urusan manusia. Temennya mau utang lari,
Temennya mau curhat, bukan urusan gua katanya loh. Urusan bekna. Urusan bekna, been. Nah itu. Jadi manusia itu ngurus jenggotnya manusia, punya pabrik silet. Ngurus kurep gudegnya manusia, punya pabrik salep. Kalpanak, salep 88, mie korek itu karena apa? Itu ngurus gatelnya manusia. Nah, jangan dikira dunia ini jadi ada sebesar ini karena urusan manusia. Ini jadi perusahaan sosro karena ngurus minumannya manusia. Sampai ini dari Cina datang ke sini, Amerika datang, ini ngurus mulutnya manusia. Lah ya, orang Madura kemana-mana jualan sate, ngurus mulutnya manusia. Loh, orang ngurus hidupnya manusia itu kaya kok. Disembung tuh kebiok-kebiok itu. Ngurus mencretnya manusia aja kaya, bikin pabrik intro-stop. Jadi dunia ini makanya orang-orang yang hebat itu sebenarnya siapa sih? Orang yang mau ngurus manusia. Loh, makanya khairun nas anfa'uhum. Jadi orang kalau menjauh dari urusan manusia, dia pasti akan menjadi orang yang biasa-biasa aja. Orang bertapa itu juga kenapa? Karena pengen ikut menjadi penyelesai urusan manusia. Di mana ada di sini yang nggak ada urusannya sama manusia? Jeruk ini naik ke sini karena ngurus kiai yang juga manusia. Kacamata ngurus manusia burem. Nah, ayo coba. Urusan bibir ini loh, bibir manusia diurus. Itu jadi kaya karena pabrik lipstik. Gigi manusia kalau diurus ada pabrik pager. Apa itu pagernya gigi itu? Behel. Nah, itu kan manusia. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini jadi prinsip anak-anakku sekalian, alumni, santri, berprinsip di situ. Manusia ini yang terbaik. Jadi jangan sekali-sekali kita hidup menghindar dari urusan manusia. Begitu kamu jauh dari urusan manusia, maka kamu akan ketinggalan kereta. Nggak ada yang tahu kamu ngapain. Makanya seluruh produksi, seluruh mesin kehidupan ini adalah sebenarnya karena ngurus manusia. Itu. Akan tetapi, manusia dengan urusan-urusannya yang macam-macam itu, yang ahsani taqwim ini, ternyata ada rumus yang nggak bisa dihindari. Tsumma radadnahu asfala safilin, akan menjadi yang terburuk. Walaupun diusahakan diurus kayak apapun, manusia ini akan jadi tetap buruk. Gigi sikat tiap hari, kasih kalsium, waktunya protol, ya copot. Mata walaupun dikasih vitamin A setiap hari, waktunya rabun, ya rabun. Pipi ini walaupun diusahakan kayak apa, waktunya turun, ya turun. Nah itu manusia. Jadi jangan lupa bahwa manusia punya hukum alam yang semenjak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat hukumnya sama. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ini rumus. Makanya, nah itu hilang. Jadi orang ini akan sampai ke titik yang terburuk. Sampai ketika mati lebih berharga ikan dari manusia. Batang mayatnya ikan, orang masih berburu untuk goreng. Lah mayatnya manusia, orang berburu untuk buang. Cepet masukkan tanah yang dalam, bila perlu injek. Sudah nggak peduli itu mau kiai mau siapa, kalau masuk situ ya diinjakin. Tsumma radadnahu asfala safilin.
illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah ini ada istisna di situ. Kecuali orang yang iman dan berkelakuan baik. Itu enggak akan hina. Orang kalau iman dan kelakuan baik itu enggak akan hina. Buktinya siapa? Ya orang-orang baik itu kan enggak hina. Para kiai kecil dicium-cium, gede dicium-cium, sampai tua keriput orang rebutan nyium tangannya. Itu bedanya. Kecil dikasih makan, gede itu semua orang pengen memberikan sesuatu kepada para ulama, sampai tua berebut memberikan apa yang dibutuhkan oleh para ulama. Nggak bisa jalan waktu kecil dituntun, begitu gede dituntun, sampai tua orang berebut menuntun. Tapi orang kalau kelakuannya jelek, jangankan nuntun, lihat aja, wah, kecil omong saomong ditunggu, gede omong saomong ditunggu, sampai tua itu omong saomong ditunggu. Lah itu bedanya amanu wa amilus sholihat. Kenapa? Karena amanu ini adalah orang yang punya predikat khusus untuk selamat sampai kepada akhir kehidupan. Amanu wa amilus sholihat. Apalagi orang soleh. Orang soleh itu orang paling enak sudah. Nah kita ini kebetulan alhamdulillah gitu lah. Kita ini walaupun di Madura masih kebagian amanu. Amanu kita ini masih kebagian. Padahal Rasulullah pembawa iman itu di Mekah sana. Rasulullah yang bawa iman itu kan di Mekah. Rasulullah bukan orang Bangkalan, juga bukan orang Sumeneb. Rasulullah orang Mekah sana. Lah kita ini masih mendapatkan manusia yang amanu, yang beriman. Lah Rasulullah hidup tahun 600, kita tahun 2000. Sementara manusia umurnya paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sudah meninggal. Artinya bahwa ada orang-orang yang menjadi mata rantai iman kita kepada Allah sampai kepada Rasulullah. Lah terhadap orang-orang yang menjadi penghubung iman yang demikian jauh, Allah menyampaikan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Loh, makanya kita ini punya kewajiban mendoakan kepada orang yang telah mendahului kita yang membawa iman, karena membawa iman maka iman itu ditinggalkan untuk kita. Makanya kita mendoakan dengan khol ini. Nah, orang yang belakang mendoakan itu kalau tidak bikin khol, kalau yang datang setahun 2 tahun waktu meninggalnya ada, bisa. Lah yang meninggalnya jauh dan kita datang belakangan, sementara semuanya harus mendoakan yang datang belakang. Bagaimana caranya? Orang yang datang 100 tahun baru bisa mendoakan, agar yang datang 200 tahun berikutnya bisa mendoakan. Jadi bikin khol. Jadi khol itu adalah strategi para ulama agar orang yang datang belakang sejauh apapun jarak waktunya tetap bisa mendoakan. Loh, jadi yang dikerjakan kiai itu ilmiah. Loh, kan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau nggak dibikin khol, yang bisa mendoakan ya yang tahu matinya, yang tahu 7 harinya, yang tahu 100 harinya, yang tahu 1000 harinya. Artinya yang hidup sekurun. Lah sementara ayat ini berlaku surut sepanjang waktu. Enggak kan? Loh, yaquluna
Kini mudhari'. Artinya terus dan tidak pernah berhenti. Lah, yang datang 100 tahun berikutnya. Kayak kita dengan para wali itu datangnya sudah hampir 1000 tahun kita ini. Agar bisa mendoakan yang sudah jauh sekali, maka kita menggunakan khol. Loh, ini strategi ilmu dari walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Loh, ini kadang orang tidak sadar. Jadi ada strategi ilmu yang orang lain nggak tahu. Kenapa khol? Kenapa? Kan sudah, nah ya kalau nggak gitu terus yang datang ratusan tahun gimana caranya? Nah itu, makanya Islam ini tidak pernah meninggalkan jejak orang-orang sebelumnya. Bahkan ketika manusia pertama, jejaknya masih diurus sama Islam. Jejak manusia pertama menyembah Allah, tempatnya aja diurus. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Diurus loh itu Ka'bah. Makanya Nabi Ibrahim ketika kehilangan jejak, mencari jejak manusia pertama. Begitu ketemu berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Punya jejak namanya Maqam Ibrahim. Sampai sekarang masih diurus itu. Biar gak kehilangan jejak. Dan Nabi Muhammad yang datang belakang sendiri tetap kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina. Karena apa? Rahmatal lil alamin. Loh, ini loh hebatnya strategi agama kalau dalam bahasa anak sekolahan itu. Agar yang datang belakang tidak kehilangan jejak dari mata rantai yang panjang, karena Allahnya nggak pernah berubah. Allahnya zaman Nabi Adam sama Allah zaman Nabi Muhammad ya tetap itu. Allah yang dimusuhi iblis ya itu, yang dipatuhi malaikat ya itu. Makanya kadang kita ini lucu kalau bulan Ramadan, patuh sekali sama Allah. Padahal Allah yang kita patuhi di bulan Ramadan adalah Allah yang kita ingkari semajang bulan sebelum Ramadan. Sama-sama aja, Allahnya sama. Kalian ini lucu makanya. Allahnya sama. Kalau Ramadan itu patuh ruku itu. Padahal Allah di bulan yang lain itu juga Allah yang sama. Itu makanya nggak boleh. Jadi agar orang tahu runutan ini. Makanya strateginya dibikin khol. Gitu. Nah, orang iman ini yang akhirnya kemudian berakibat pada apa? Amal soleh. Gitu, amal soleh. Karena apa? Punya alur hidup. Nah, orang soleh itu punya mata rantai yang panjang. Karena kesolehan-kesolehan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad adalah bagian dari pelajaran kesolehan semenjak laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semenjak dibikin awal, kesolehannya beruntun. Loh, makanya orang belakang tidak boleh lupa terhadap orang-orang soleh ini. Maka setiap sholat jangan kamu lupa untuk mendoakan orang soleh. Maka mau Muhammadiyah, mau Syarikat Islam, mau NU, mau Allah Akbar Kabiro, mau Allahumma ba'id, tetap dia akan menyebut wa ala ibadillahis sholihin. Jadi tidak akan pernah lupa itu, pasti wa ala ibadillahis sholihin. Makanya amanu wa amilu sholihat ini dia abadi kebaikannya. Makanya orang soleh itu kesolehannya bisa diwarisi anaknya. Yang lain kan ya bisa, tapi soleh ini gak kelihatan bisa diwarisi. Buktinya ada di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nabi Khidir bunuh orang, Nabi Musa protes, ya Khidir kenapa kamu bunuh? Dia besok kalau gede rusak. Ada kapal dilubangi, kenapa kau lubangi ya Khidir? Lah ini besok ini nanti ada penjahat itu di sana nanti daripada dirampas. Masuk kampung ngasih minta minum nggak dikasih.
Sudah minta minum gak dikasih, tapi malah memperbaiki rumah. Loh, kenapa malah kau perbaiki ya Khidir? Iya, di dalam rumah ini ada tinggalan untuk anak dua ini. Wakana abuhuma solihan. Orang tuanya soleh. Jadi makanya orang soleh itu enak. Kenapa didoakan oleh orang seluruh dunia? Makanya orang soleh itu punya pancaran kebaikan yang kalau orang berada di sekitar orang soleh akan mendapatkan hawa, akan mendapatkan rasa baik, rasa nyaman dan rasa aman, karena dia sedang diinstal oleh orang seluruh dunia yang nggak pernah berhenti. Makanya kadang orang-orang tua kita itu kan kalau ketemu kiai itu, kiai doakan mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh, bukan jadi orang kaya gitu, enggak, tapi anak soleh, karena soleh itu adalah lingkaran kebaikan yang berkesinambungan dari waktu kurun sampai nanti akhir zaman. Wa'ala ibadillahis sholihin. Makanya orang soleh itu kalau sampean pusing, deket-deket aja sama orang soleh. Kita semua akan mendapatkan pancaran dari doa seluruh dunia. Makanya obat hati itu ada namanya berkumpul bersama orang soleh, dan itu yang paling ringan, karena obat hati yang jumlahnya 5 itu sulit semua. Yang pertama baca Quran sekalian makna, sulit itu kalau yang nggak bisa baca Quran, mumet sampean. Sholat malam, mendirikan sholat malam, ngantuk, capek, perut lapar, capek, lelah, zikir malam, capek. Yang paling mudah apa? Berkumpulan sama orang soleh. Makanya orang soleh itu jangan medit. Apa medit itu? Jangan kerek. Jangan. Karena kita ini punya timbal balik kebaikan, maka orang soleh ini enggak boleh lupa semua orang butuh pancaran amilus sholihat. Nah itulah makanya orang soleh itu enggak pernah mau sendiri menunjukkan kesolehannya. Pasti dia bagi kesolehannya agar semua dapat barokah. Makanya orang soleh itu kalau doa enggak mau sendiri, cuman enggak mau. Pasti dia ngangkat tangannya, bunyinya banter, yang lain agar dapat barokahnya, terlibat dalam doanya orang soleh, ikut bersama berdoa, kiainya doa, yang lain modalnya amin, 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 amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Oh ini amin. Ya Rabbal alamin. Loh, begitu semakin banyak yang ikut orang soleh ini, pancaran kesolehannya, akhirnya nggak cukup satu masjid, dibawa ke alun namanya istighosah kubro. Begitu istighosah kubro, orang soleh ini barokah apa? Bakul tahu dapat barokahnya, karena terus jualan tahu di situ. Jualan balon, jualan mainan, jualan arum manis, pasar malam bergerak. Akhirnya barokahnya orang soleh, ada transaksi jual beli, hasilnya untuk dibawa pulang oleh yang jualan, untuk bayar SPP anaknya, duit barokah, anaknya insya Allah akan barokah. Lu makanya orang soleh itu nggak pernah mau sendiri. Zikir, ya nggak diem dia. Pasti bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya yang lain mendengar dan bisa menirukan. Gak ada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duh, itu ini yang terjadi. Makanya kita ini bisa melihat betapa Indonesia ini semakin hari semakin baru karena orang solehnya ndak medit. Jadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sholawat itu mestinya kan sendiri. Wong ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim, sendiri aja sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang soleh sholawat nggak mau sendiri, biar semua dapat pancaran barokahnya orang soleh. Maka kemudian sholawat berubah menjadi gerakan sholawatan.
Begitu sholawatan dia menjadi besar, circle-nya, lingkarannya orang soleh tadi gede, sampai ke alun-alun Sumenep, namanya Sumenep bersolawat. Sudah di situ semua dapat barokah. Yang jual spanduknya laku, yang jual slayernya laku, yang jual gagang pancingnya laku. Hasilnya apa? Semua kena pancarannya orang soleh baca sholawat. Yang jual nasi seneng, jual apa seneng. Duh, akhirnya siapapun yang terlibat di situ barokah, karena punjernya tetap orang soleh, orang mati. Orang soleh, ayo doakan sehari 2 hari, itu doakan sampai akhirnya kemudian semua orang pengen bersama orang soleh. Diajak akhirnya ke makam orang soleh, karena orang soleh yang ini mendapatkan pelajaran dari orang soleh yang sebelumnya dan sebelumnya, maka diajak ziarah ke makam gurunya. Kalau ziarah itu semuanya berjalan, apa yang terjadi? Bis pariwisata laku. Bakul bisnya dapat barokah, elep laku, Alphard laku, Avanza jalan, pom bensin jalan, sampai di makam Mbah Kholil sana orang jual nasi laku, sampai copet bisa hidup di situ. Betapa loh. Nah ini. Nah akhirnya di situ kita bisa lihat orang soleh menjadi pusat kerukunan rantainya orang soleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, satu rombongan besar datang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum selesai 2 ini, datang lagi rombongan. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajalillah akunu lana lillah zanaqdha bifadlillah. Belum selesai datang lagi ila kadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Itu belum selesai, makam itu coba kamu zaman datang contoh ke makam Mbah Kholil, di makam-makam wali itu kan beda-beda satu rombongan. Tahu-tahu ada satu yang datang pakai baju banser, ini jangan-jangan mau mengambil apa ini, nggak taunya buka jaketnya ada speaker kecil itu. Rombongan dari Sumenep ditunggu di bis. Ya biasa aja rukun. Lah akhirnya terjadilah pola hubungan ziarah sana. Akhirnya ada kerinduan terhadap tanah-tanah yang dimana gurunya disemayamkan. Setiap tanah yang gurunya disemayamkan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Itu loh bibit cinta pada tanah air. Loh makanya nggak ada teroris itu yang suka ziarah kubur. Makanya jangan pernah mencurigai santri, dari santri tidak akan muncul teroris di Indonesia. Duh. Nggak ada mau ngebom Surabaya takut sama makamnya Sunan Ampel. Mau ngebom Bangkalan takut sama makamnya Mbah Kholil. Mau ngebom Sumenep takut sama makamnya Mbah Kariman. Takut semua. Lah makanya orang kalau suka bam-bom itu biasanya nggak pernah ziarah kubur, lihat aja. Dulu aman. Nah itu satu. Lu agama ini. Dan orang soleh itu tahu diri. Terutama orang soleh yang sakti, tahu diri. Kalau yang nggak sakti biasa aja. Makanya ulamanya dibagi 2. Ulama sakti sama ulama kurang sakti. Nah kalau kayak saya ini ulama kurang sakti. Makanya biasa aja, biarin aja kalau ngomong agama. Karena bisa diinterupsi. Gus sudah malam, berhenti saya. Tapi kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat nggak ada orang berani. Siapa berani sama khotib? Nggak ada berani kalau sudah taqullah, sampai nggak akan protes, sudah diem gini aja. Makanya agar khotib-khotib itu tahu diri dan nggak ngawur, biar dia tetap teduh dan tenang, maka dikasih teks sama tongkat. Begitu baca teks, ya sopan dong baca. Ittaqullah. Lepas teksnya ditiup kipas angin, bubar itu teksnya, hilang, lu kemana gitu. Khawatir teksnya hilang, maka tenang. Bawa tongkat. Kenapa?
biar tenang, nggak gini-gini, karena kalau gini-gini tongkatnya jatuh. Nah itu makanya kalau yang suka khotbah gini-gini itu biasanya tongkatnya nggak ada. Makanya kalau awal dari gini-gini pasti karena tidak ada tongkat. Gitu. Saudara Jokowi pasti begitu nantinya. Duh, ini caranya ulama dulu, orang soleh agar apa? Kehidupan terjaga dengan baik. Makanya orang-orang soleh ini nggak pernah lari dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena apa? Menjaga amanu warisan Rasulullah. Nah Rasulullah itu punya sifat yang semua orang pasti bisa menerima. Apa? Rasulullah itu anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasulullah yang paling utama. Sunnah yang paling berat itu anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau sunnah jenggot itu gampang. Karena itu tinggal gak usah dicukur panjang. Kayak sunnah cingkrang kayak gitu itu mudah. Makanya dulu baju syar'i jubah sama orang Madura dipotong. Potongannya namanya syar'un. Yang akhirnya sekarang karena mau potong dulu di Jawa, akhirnya jadi sarung. Nah begitu sarung gampang. Kalau pengen cingkrang, lintingnya agak tinggi. Kalau mau melotrok turunkan, ini fleksibel. Makanya kiai-kiai pakai sarung, tidak pakai celana. Karena kalau celana nggak dipotong, nggak bisa diplotrok. Oke, mau pakai ikat pinggang. Loh ini kan cara-caranya. Loh, jadi amanu wa amilus sholihat ini tepat dan terukur, terkontrol. Loh itu, makanya kita ini punya ulama-ulama yang indah. Karena kesolehannya nggak diambil sendiri dan tidak pernah melanggar bahwa akan merusak kehidupan manusia karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah itu. Makanya orang dengan perilaku seperti ini akan ketemu namanya apa? Namanya falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang seumur-umur ngurus manusia ketika mati ya kuburannya tetap rame, lahir rame, besar rumahnya rame, banyak orang, meninggal rumahnya rame kuburannya. Karena apa? Tidak pernah lari dari urusan manusia. Tapi yang dari kecil urusannya kambing, begitu mati yang datang ya kambing. Datang tek cirit, habis itu pergi kambingnya. Mana ada orang tahu itu kecuali kambing, garangan, kucing gitu. Nah, karena ini berjalan, orang baik berjalan, ramenya seperti ini, orang soleh, kalau makan bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng. Akhirnya apa? Apa yang disumpahkan oleh Allah itu terjadi. Apa sumpahnya sebelum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Sumpah Allah wattini wazzaitun watturi sinina wa hadzal baladil amin. Ulama-ulama tafsir wattin ini adalah sumpah Allah untuk Nabi Nuh. Karena begitu turun dari kapal ketemu buah tin, ulul azmi. Wazzaitun ini sumpah Allah untuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim Palestin. Watturi sinin gunung Tursina ini untuk Nabi Musa. Lah untuk Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Karena Rasulullah ketika lahir manusia sudah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Rasulullah lahir itu sudah punya tanggung jawab mengamankan manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku. Kalau Nabi Adam tanggung jawabnya ngurus keluarga. Makanya urusan keluarga urusan cinta. Nabi Ibrahim urusan manusia menyembah berhala dan urusan Namrud, baru suku-suku kecil. Tapi begitu Nabi Muhammad tahun 571 lahir, Nabi Muhammad sudah punya tanggung jawab menyelesaikan problem-problem kebangsaan. Karena apa? Contoh 571 berarti tahun 610 Rasulullah dapat wahyu, itu adalah baru kemarin. 571 Indonesia sudah punya kerajaan besar.
Tahun 300 di Kutai Kartanegara sudah punya kerajaan Kutai. Tahun 400 punya kerajaan Kanjuruhan di Malang. Sumeneb sudah berdiri kerajaan. Di Sulawesi sudah berdiri kerajaan, bahkan ada prosa terpanjang dunia namanya Lagaligo. Tahun 600 di Jawa Tengah sudah berdiri kerajaan Mataram, 500 berdiri kerajaan Kalingga. Cina sudah menjadi kerajaan besar. Eropa sudah jadi kerajaan besar. Yunani sudah punya Tuhan namanya Zeus, punya istri namanya Hera, punya anak namanya Hercules, sudah punya. Di sini sudah ada Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, sudah ada semuanya, sudah komplit. Jadi yang dihadapi ketika Rasulullah jadi nabi adalah apa? Bangsa-bangsa yang sudah maju, bangsa-bangsa yang sudah beradab. Yang jahiliyah itu waktu itu hanya di Arab sana. Jadi jangan dikira jahiliyah itu Indonesia, enggak disebut Allah. Ini sudah maju. Makanya tahun 1200 kita sudah menjadi bangsa terkuat di dunia. Ketika Arab ditaklukkan Mongolia, Cina ditaklukkan Mongolia, Eropa ditaklukkan Mongolia, begitu menyerang Nusantara, dihajar sama pasukan Kertanegara yang penasihat perangnya adalah orang Sumeneb yang namanya Arya Wira Raja. Sumeneb ini gudangnya orang hebat, inisiator dan tim dan ketua strateginya orang Sumeneb. Paling sekarang berdebat Sumeneb apa Lumajang, cuman gitu aja. Tapi saya lebih percaya orang Sumeneb. Duh itu. Lu dari sini sudah mengatur strategi seperti itu. Maka ketika Islam ini Rasulullah ini menjaga betul tentang wahadal baladil amin, jaga keamanan bangsa dan negara. Karena kalau itu gagal, manusia akan rusak. Karena akan ada perang. Kalau itu gagal, akan ada kerusakan agama. Karena manusia sudah beragama yang berbeda-beda. Kalau ngotot salah menjelaskan Islam, akan bertempur dengan agama yang lain. Kalau sudah bertempur, maka kemudian manusia rusak, agama juga rusak. Loh, betapa ini konsep kehidupan. Nah, makanya ulama-ulama begitu Indonesia ini sudah jalan. Makanya di dalam Al-Quran ada wakafa billahi syahida. Rasulullah sendirian, belum ada teman. Muhammadur Rasulullah ini nggak ada teman, Rasul masih sendiri. Jadi Rasul mengatakan aku ini Rasulullah. Orang Mekah nggak kenal, karena orang Mekah nggak ngerti Nabi. Karena Nabi itu konsepnya kitab suci. Yang punya kitab suci bukan orang Mekah. Orang Mekah konsepnya adalah penyembah berhala. Taunya dukun sama penyair. Yang tahu Nabi orang Filistin, orang Madinah tahu. Karena pegang Taurat, pegang Injil. Sama kayak orang Madura tahu kiai. Makanya ketika saya kesini hati-hati dijaga banser. Kalau enggak dicubit sama yang di situ. Kiai Gus ini repot, makanya saya dijaga karena orang sini tahu kiai. Ya coba saya di pedalaman Irian, dikira tim pemburu babi saya. Loh itu makanya waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah sampai ketemu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi asyid galak sama orang kafir. Yang kafir orang mana? Yang kafir ya orang Mekah. Ya orang Arab. Sahabat namanya Abu Bakar, yang kafir namanya Abu Jahal. Enggak ada sahabat kok namanya Joni, enggak ada. Karena sahabat itu bukan orang Madura, orang sana. Itu proses itu di sana sampai akhirnya ketemu jalan keluar yang berbeda agama lakum dinukum waliyadin, sampai berdirilah namanya piagam Madinah. Ruhama ubainahum tarohum rukaan sujada yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Loh ini kan terjadi di sana, kodifikasi ilmu hadis, ilmu ini komplit semua. Sampai kemudian Islam harus dibawa keluar dari Arab karena rahmatal lil alamin. Harus ketemu dengan aksani takwim yang berbeda. Harus ketemu dengan aksani takwimnya orang Arab yang tetap cantik ganteng. Ketemu aksani takwimnya orang Eropa yang tinggi besar rambutnya merah, bahasanya beda.
Ketemu aksani takwimnya orang Cina yang tembem-tembem sipit-sipit. Ketemu aksani takwimnya orang Afrika yang hitam gosong kayak kopi. Ketemu aksani takwimnya orang Madura yang kecil-kecil pesek. Ini gimana? Harus dibawa keluar ini. Makanya digambarkan mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Lah maka semenjak itu bergerak semua untuk nanam di aksani takwim yang berbeda-beda. Yang ada yang membawa ke Eropa. Ini panglima perang namanya Tariq bin Ziyad. Yo keras dia wong panglima perang. Allahu Akbar, ya bau tawur. Yang bawa ke Cina namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang ke Rusia, ada yang ke Afrika. Wah, ini semua jalan kazarin, seperti tanaman untuk ketemu dengan aksani takwim yang sudah jalan. Ketemu di sini. Ternyata ketemu di sini orang-orang sudah hebat. Ketemu di sana. Nah itu. Nah, ketika ketemu dengan bangsa yang berbeda-beda inilah, maka kemudian Islam harus menjadi rahmat. Ini gimana caranya? Di Indonesia mau diajari apa? Mau diajari hidup bersama, di sini sudah Bhinneka Tunggal Ika. Mau diajari bercocok tanam, orang sini sudah jago bercocok tanam. Makanya yang datang ke sini bukan panglima perang. Kalau panglima perang tawur sama Majapahit, bubar. Majapahit kok ditawur, pasti habis berapa kekuatan pasukan yang datang, habis. Mau diajari bercocok tanam, yang datang adalah pedagang. Di sini jagonya berdagang. Kapal-kapal Nusantara berdagang itu sampai di jalur sutra, panjang kapalnya 75 meter. Kita tidak bisa lagi berdagang ke dunia internasional karena kapal kita dicegat oleh Portugis tahun 1515 ketika Malaka kalah sama Albuquerque. Tidak boleh keluar, maka kerajaan laut berubah menjadi negara daratan. Kemudian setelah itu tahun 1870-an Inggris Malaysia dikuasai, Singapura Malaysia dikuasai Inggris. Sampai akhirnya sekitar tahun 1980-an sekian Inggris melakukan kejahatan waktu, di mana Singapura Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Adalah menjadi pilihan yang paling sederhana dari pemerintah Indonesia agar punya waktu yang sama. Jakarta dipindah ke Indonesia Timur. Itu tidak lain dan tidak bukanlah mensiasati perang waktu dengan Singapura dan Malaysia. Cuman kadang kita itu nggak percaya, karena apa? Lebih percaya sama Rocky Gerung. Ini strategi negara untuk apa? Untuk baladil. Amin. Loh, makanya begitu sampai sini ketemu gini, apa yang dipraktekkan di sini untuk menjadi kekuatan ini? Orang-orang soleh, para wali itu. Karena wali-wali yang datang ke sini, kenapa wali? Ngadepi Brahmana. Karena di sini yang boleh ngomong agama niku Brahmana, karena kasta tertinggi Brahmana ngomong agama. Kesatria raja nggak boleh, Waisya nggak boleh ngomong agama, termasuk kasta Sudra nggak boleh ngomong agama. Sudra itu petani pedagang. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh para saudagar, itu bohong, karena saudagar itu nggak bisa ngomong agama, wong dia Sudra. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali. Brahmana punya cakti, wali punya karo sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali itu hebat. Wali-wali itu nggak takut apa-apa, karena wali-wali itu tahu programnya dunia. Dunia ini kan ada programnya. Jadi jangan dikira dunia ini nggak ada programnya. Sampai kapan pohon tumbang, sampai kapan daun itu jatuh, sudah ada gambarnya. Di mana? Ya di pusat datanya Allah, namanya Lauhil. Itu kan pusat data. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut kotak Pandora, tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Lah itu kan program ke laut itu. Makanya orang kalau pengen tahu program di sana seperti apa, download, browsing.
Makanya wali-wali itu kalau pengen tahu program di sana, download qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. 3 tahun gini, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Makanya wali-wali itu terkenal 3 tahun gini download itu. Makanya punya wifi karena paketannya gede. Nah kita kalau diajak download tidur. Makanya kita nggak punya paketan. Makanya persis kayak handphone kalau nggak punya paketan. Iya kan, padahal dia mau kirim gambar, kirim berita, tapi nggak punya paketan, ya nggak bisa ngirim. Satu-satunya cara kalau mau ngirim, cari wifi gratisan, pergi ke warung .co.id. Sama kayak kita kalau mau kirim doa, kirim gambar, kirim fatihah, nggak punya wifi, cari wifi gratisan. Di mana? Wifi-nya wali, wifi-nya nabi, ila hadrati, namanya tawassul. Nah, makanya kita ila hadratil wal jamal masyariq al magharibi fi barri masyadul qadir al jilani li abaina ummatina masyayikhina hasan bahkariman wal jamu usul muslim sematun al fatihah langsung share it. Loh, makanya kan orang masa fatihah bisa dibagi? Ya bisa, pakai wifi-nya nabi, wifi-nya wali. Wah nggak bisa. Loh, jangankan fatihah, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang pergi ke lapangan sepak bola di Qatar, nyuting, diangkat ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Bagiannya sama, jamnya sama, yang penting punya TV. Makanya kalau orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Ini kan ilmu yang kadang kita nih. Makanya sampean nggak usah khawatir, handphone itu melakukan apapun, satelit tahu. Sampean melakukan apapun itu Lauhil Mahfuz tahu, wong nyawa kita pernah diregister di sana, dicatat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka kemudian fanfukhurruh diturunkan, kasih paketan, paket nyawanya sekian. Makanya kalau paketannya habis, udah. Makanya sampean nggak usah takut kalau malaikat mau nyari sampean, nggak usah khawatir, pasti ketemu di Sherlock. Loh, ini teknologi hari ini itu menjelaskan bahwa itulah yang diceritakan oleh nenek moyang kita. Makanya data kita nanti di print out. Di catatan kita kanan apa tangan kiri print out. Itu kan gambaran nenek moyang kita menjelaskan, para ulama tahu gambar itu. Wali-wali itu download. Nah, sampai yang diajak download, ya Allah ya Allah ya Allah. Lah makanya karena kita ini nggak punya paketan, ya sudah pakai wifi gratisan, pergi ke pemancar mana, ke makom siapa, ke tempat petilasan siapa, itu sebenarnya cari pemancar. Untuk apa? Biar wifi-nya nggak terlalu jauh, biar nggak ngadat. Kayak tadi saya di rumahnya Kiai Busyro, nggak ada wifi-nya, mati handphone. Begitu keluar ada sinyalnya, nggak tahu itu dibikin apa sama kamarnya Kiai Busyro itu. Masuk rumah di depan di tamu itu ada sinyal. Begitu masuk kamar, nggak ada sinyalnya. Itu kalah sama sinyalnya Kiai Busyro. Lah itu wali. Makanya untuk menjaga baladil amin, karena apa? Karena manusia sudah menempuh peradaban aksani takwim, peradaban berbeda-beda. Ini jangan ganggu. Lah makanya ketika Indonesia ketemu dengan yang berbeda-beda, para wali nggak ribut, nggak kafir, enggak. Karena begitu dia ngomong kafir, diajar sama orang Majapahit, habis. Makanya para wali tenang, tanam betul kazar'in. Allah ditanam di sini namanya pangeran. Nabi, Gusti, Syekhun, Ustadzun, Kiai. Pakai bahasa sini. Makanya jangan heran, semua sekarang sama. Kayak gini tanam di sini Aqua. Mereknya mau apa aja Aqua. RE King tetap aja Honda. Seluruh pompa air Sanyo, seluruh pembalut Softtek itu begini. Kalau lebaran bungkusnya kongwan, isinya rengginang, udah biasa aja itu di sini. Makanya orang kalau nggak paham gini, nggak tahu cara menanam. Lah itulah makanya manusia yang berbeda-beda ini agar tetap aman, tetap tertib. Hanya disampaikan satu konsep hidup bersama walaupun berbeda-beda, hiduplah saling bertanggung jawab. Dan di situ Rasulullah tegas mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hiduplah secara bersama-sama, berbeda-beda antar para pemimpin, tapi hiduplah saling bertanggung
jawablah. Rasulullah dalam konsep hidup besar yang seperti itu menggunakan kalimat ra'iyah. Makanya kemudian ra'iyah itulah dipakai para wali untuk menjadi desain Baladil Amin Indonesia. Makanya ra'iyah dikenal sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Duh. Rakyat itu bahasanya Rasulullah, hidup berbeda tapi saling tanggung jawab. Jadi bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, konsepnya Eropa. Suara rakyat, suara Tuhan. Begitu dia banyak maka dia menjadi diktator. Bukan komunis. Kalau komunis adalah proletar. Begitu orang miskin kumpul jadi diktator. Indonesia ra'iyah, sekuat apapun kaum muslimin tidak akan pernah menindas yang lain. Itu ra'iyah konsepnya Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Wah, ini canggih nenek moyang kita untuk tetap menjaga keamanan bangsa dan negara, karena ketika Islam datang di sini sudah punya bangsa, punya negara. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itulah yang diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Kalau engkau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Makanya dulu karena yang menata itu para wali, maka daerahnya disebut wilayah al-wali al-wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya Negara Kesatuan Republik Indonesia pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa pakai nama majelis? Karena majelis adalah ruang di mana kita saling berbagi. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhil lah. Jadi kalau kita mau cari konsep negara paling sunnah ada di Indonesia. Dan tertulis di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita nggak main-main dengan konsep itu jadi konsep negara. Makanya karena konsepnya paling sunnah, maka jangan heran ketika setelah ditinggal Rasulullah, Islam yang ditanam di Eropa macet, Islam yang ditanam di Afrika macet, yang ditanam ke Cina macet, yang ditanam ke Rusia macet, tapi yang ditanam di sini tumbuh subur benar-benar. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaqladu fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kufar. Benar-benar menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak di Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, apalagi Madura. Loh, terus kita mau ngomong apa lagi? Loh, ini kan kondisi kazar'in tanam betul. Karena apa? Kita dengan konsep ra'iyah akhirnya tercipta keamanan bangsa dan negara. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lu ngene kok ada yang mengatakan ini negeri tauhid? Malah aneh-aneh itu. Makanya ini jangan sekali-sekali menganggap kita kaum muslimin tertindas. Tertindas apa? Ini dihitung. Makanya kita ini jadi gede karena konsepnya sunnah. Rakyat itu bahasa Rasulullah. Gak ada negara muslim yang sanggup melakukan itu. Saudi gak sanggup bikin ra'iyah, makanya kembali ke sistem kerajaan. Nggak sanggup. Mesir mau kembali kepada ikhwanul muslimin, berkawan hanya sesama kaum muslimin. Makanya Indonesia ini ra'iyah jalan. Begitu kaum sepuh ini bergerak, nggak pernah nanya yang jual balon itu Islam apa tidak, seluruh ra'iyah bersatu. Dan kita nggak pernah mempersoalkan karena agama sendiri sebenarnya nggak akan pernah pisah dengan makhluk yang
yang lain. Sholat. Sholat ini benarkah hanya kaum muslimin yang ngurus? Enggak. Karena sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Yang bikin kain itu adalah Cina. Begitu kita teriak, hancurkan Cina mati semua. Udah kita. Telanjang. Yang ngurus wudhu itu bukan cuman nawaitul wudhu, tapi di situ ada sanyo, ada pipa. Yang ngurus pipa sanyo Mas Pion. Ali Markus, produk Indonesia. Loh, Islam nggak bisa. Zakat nggak bisa diurus sendiri. Waktu zakat itu makanan, dia makanan pokok diurus sama pabrik pupuk, industri banyak. Wong ini dunia itu dari kun itu dari kana itu akhwa Tuhan. Makanya dunia ini temennya banyak. Makanya kiai-kiai itu gak ribet. Ayo, puasa urusannya makanan aja doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Wong seretan karena makanan itu urusannya orang banyak. Yang nanam siapa, yang ini siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin rice cooker, seleb, semua banyak. Yang bikin garam orang pesisir, kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan orang Madura kalau bikin garam kencing ditambahnya, kita nggak ngerti. Makanya bariklah lana. Apalagi kalau haji, kita berangkat aja sudah diurus sama bank. Bank itu punyanya orang Yahudi awalnya. Makanya nggak usah marah sama bank, karena kita nggak bisa bayar sama pilot. Nggak usah bank haram. Kalau banknya haram, jangan pakai uang. Karena uang itu produksi bank, bukan bikinan KUD. Loh, makanya kiai-kiai yang asli itu nggak ada dikit-dikit haram, enggak, dikit kafir, enggak, tenang aja lihat dunia itu. Oh iya. Begitu kita berangkat diurus sama pesawat Boeing, Airbus, itu punyanya orang Yahudi. Kalau kita hancurkan Yahudi, bunuh semua, renang kita pergi haji. Loh, itu makanya kiai-kiai mana ada yang ribut. Kalau kamu pengen semuanya bisa urus, didik anak ini dengan baik, kasih pengetahuan, kasih teknologi. Untuk apa? Menopang urusan agama dengan urusan dunia yang sejalan dalam nafas agama. Loh, makanya ada ilmu yang namanya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Selagi kita bisa belum melakukan itu, rukun dengan yang lain. Loh, makanya kiai-kiai itu jarang. Itu biasanya yang suka gitu tuh kiai freelance. Umatnya subscribe. Nggak ada umatnya biasanya. Lah ini problem kehidupan. Makanya ulama-ulama sepuh mana sih yang suka teriak-teriak itu? Ada. Karena apa? Ini dunia, dan Rasulullah juga sederhana. Untuk urusan kebaikan hanya menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya di situ nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, dia milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Tak kasih contoh paling gampang. Malam ini pengajian ini baik apa enggak? Terus yang paling baik siapa? Ya kiainya. Loh iya, lo sendirian dari tadi ngomong kalau gak orang baik gak ada. Loh ini ya kalau baik, ini paling baik. Tapi karena baik itu gak berdiri sini, saya gak boleh ngomong paling baik karena saya terlihat baik di sini diundang sama Kiai Busyro sampai datang ke Jogja. Mestinya sudah gak bisa saya malam hari ini, tapi karena Kiai Busyro yang datang ke rumah, sesepuh masyarakat Sumeneb, saya geser-geserkan. Yang tergeser-geser ya mungkin juga emosi juga. Gara-gara Kiai Busyro itu lebih dari 10 tempat tak geser semua. Tetapi kan hidup itu begitu, wong baik buruk itu dari Allah. Mungkin bagi Kiai Busyro baik, tapi bagi itu enggak apa-apa. Baik buruk itu kan dari Allah. Toh kalau kita capek disebut wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala, itu capek ya. Capek-capek kita itu. Kita ya Allah, kenapa tuh buku capek-capek? Jangan lupa capekmu ditunggu sama tukang pijet. Loh, kita gak usah emosi, tukang tambal ban itu menunggu ban pecah. Kalau besok punya anak kok gak bisa keluar, gak usah khawatir, ditunggu sama dokter sesar.
Iya, ada yang mati janda, nggak apa-apa ditunggu sama duda yang lain. Lu jadi donya itu saling menunggu, ribet. Tukang son kayak gini paling seneng kan ada pengajian. Kalau nggak ada pengajian tukang son ya libur. Nah untung aja tukang son yang manggil adalah kiai, jadi mic-nya dipegang kiai. Kalau yang undang monata, yang pegang ya artis. Biarlah semua berlalu, hadapi sebelum ya itu. Kalau yang megang jadi mic nggak usah emosi karena dia nggak punya kelamin, dia nggak punya agama. Loh, jadi baik itu. Jadi saya terlihat baik di sini karena diundang sama Kiai Bush. Kalau nggak diundang ya nggak kelihatan di sini. Nah kalau sudah seperti itu baik saya apa baik Kiai? Ayo. Nah, santri pasti baik ya Ibu Suruh. Kalau saya enggak tetap baik saya. Karena kalau saya enggak datang pengajian kiai juga jelek. Ya kan gini. Nah apalagi kalau sampean ikut-ikutan, saya yang baik ya. Lah kenapa? Kami mau datang. Karena kalau kami enggak datang ini namanya bukan pengajian. Nah apa? Cek sound. Wih ini dunia ya Allah. Loh, makanya kiai-kiai ini punya pandangan yang cukup terbuka. Dan itu dilihat betul. Makanya kiai-kiai pesantren, kiai-kiai NU jarang. Gak tahu kalau ustadz-ustadz yang lain gitu. Itu biasanya gak terlalu NU. Coba aja loh. Coba aja diteliti itu. Pasti basicnya gak NU. Gak tahu organisasinya apa. Yang biasanya gak terlalu banyak tanggungannya. Karena umatnya paling 12 gitu baru dia bisa ngomong apa. Lah NU gak bisa. Rokok haram. Ini petani tembakau semua. Loh, selain itu tembakau menyumbang 475 triliun masuk APBN. Kalau tembakaunya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh ini gimana fakih kok? Yo, makanya jadi kiai itu nggak mudah karena mengemban misi rahmatan lil alamin. Beratnya luar biasa. Makanya lo jangan dikira. Ya Allah, kalau tukang sonnya bilang yang paling baik saya, ya lah kenapa? Kalau sonnya tak matiin bubar, sama tukang lampunya. Kayak kiai tukang lampunya tak matiin bubar. Padahal yang masang lampu begitu biasanya juga nggak terlalu rajin sembayangnya. Karena yang masang itu nggak mungkin kiai kan gitu. Ini dunia ya Allah, itu. Makanya kehidupan ini berjalan untuk apa? Wahalal baladil. Amin. Begitu keliru mendesain baladil amin, manusia rusak, agama rusak. Arab itu cakep, ganteng, Suriah itu. Tapi apa manusianya rusak? Kenapa agamanya rusak? Karena tidak mampu membangun konsep keamanan bangsa dan negara. Kenapa? Afghanistan sekarang ini ribut, bahkan orang maulid dibom kemarin itu di Pakistan. 58 langsung meninggal. Kenapa? Karena merasa bahwa seluruh yang tidak berhubungan dengan dia adalah musuh. Lupa bahwa Rasulullah itu anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita lihat teman kita matanya masih gini-gini, takbirnya jangan gini, ganggu teman belakang. Itu termasuk anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu yang kita pegang. Makanya sana urusan jenggot aja ribut sampai tembak-tembakan, Taliban itu. Nah kenapa kita bisa ngaji sampai jam segini nyaman? Karena kita punya konsep yang benar tentang keamanan bangsa dan negara. Loh kadang kita nggak kerasa, dipikir yang begini ini perannya kiai. Enggak juga, ini perannya bangsa dan negara. Makanya tanah itu punya status sertifikat negara. Makanya jangan mulai olok-olok negara. Akhirnya bangsa kita nggak berkembang, negara kita nggak kuat. Anak-anakku sekalian, kenapa Amerika kuat? Karena kecintaan pada bangsa dan negaranya benar-benar dipupuk. Hollywood bikin film tentang kebangsaan, mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah dengan Vietnam, dia bikin Rambo 1 sampai 6, nggak mau malu mereka. Kalah dengan Saddam Hussein, bikin Hot Shot 1 sampai 2, gagal dalam terorisme, bikin 12 Strong. Kalah dengan Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Jepang, dari Amerika, namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini cara berbangsa masa depan.
Orang Cina bikin film kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau, dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Orang Jepang menjelaskan bangsanya dari zaman samurai sampai ketika mereka perang antar generasi tua dan muda, dibikinkan film sederhana dalam film namanya Samurai X dengan judul Samurai X, tokohnya bernama Rurouni Kenshin. Malaysia mulai membangun kebangsaannya dengan indah. Malaysia beras-ras, bersuku-suku, berbeda, kalau sampai ribut bangsanya akan pecah. Maka kembali Malaysia diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh ribut dengan anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Charjit. Dia gak boleh ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia tidak boleh ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Lah bangsa kita semulai hari semakin sering diajarkan mengolok-olok bangsa sendiri. Bendera merah putih diolok-olok demi bendera Filistin. Merah putih itu tegak karena darah dan nyawa. Karena apa? Belanda tidak menyukai merah putih karena merah putih mempersatu bangsa. Di Jogja kalau pengen merah putih tembak Belanda, akhirnya kibarkan di dalam rumah. Waktu bikin rumah, biar Belanda gak curiga, tiangnya kasih tebu, tiangnya kasih pisang, tiangnya kasih kelapa, tiangnya kasih padi. Masih curiga bahwa makanan tumpeng sama ingkung ayam. Kata Belanda, oh cuman mau makan, tapi Belanda nggak tahu begitu tumpeng itu habis, padi mengering, tebu mengering, pisang mengering, kelapa mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Surabaya, sobek birunya, terjadi perang besar, minta nyawa berapa ratus ribu, sampai NU bikin resolusi jihad. Jadi dulu merah putih itu minta nyawa. Sekarang merah putih nggak minta apa-apa, cuma minta gini. Itu ribut bid'ah, ribut musyrik. Itu pasti zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadu itu. Bendera Filistin. Lah bendera Filistin kenapa sampai sekarang nggak tegak? Karena setelah merdeka, pasukan kemerdekaan tidak rukun. Fatah, Hizbullah, Hamas tembak-tembakan sampai sekarang. Indonesia setelah kemerdekaan, pasukan kemerdekaan rukun dalam TNI Polri. Lu semua punya problemnya. Kita punya presiden diolok-olok, punya ini diolok-olok. Hebat sekarang kita ini olok-olok. Sementara kita semuanya hidup di Indonesia yang harus ke depan menyongsong masa depan. Demi apa? Demi baladil amin, untuk menjaga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menjaga aman wa amilus sholihat. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu bisa kita mulai dengan cara khol seperti ini, salah satunya. Amma ba'du. Lu baru mulai. Lu baru muqaddimah. Tenang aja. Ini belum apa-apa. Nah, lah ya kan, ngaji itu ada muqaddimahnya, dikira nggak ada muqaddimahnya. Tadi saya sudah amma ba'du belum? Udah amma ba'du belum tadi? Ya ini baru sama Pak itu, makanya tenang aja. Tapi karena sudah malam yang sepuh-sepuh dengan itu, ya sudah, besok lagi kapan-kapan kita lanjutkan. Saya juga besok pagi harus ngaji. Dan ternyata Sumeneb sekarang jauh, karena ada jembatan putus. Antrinya 1 jam lebih tadi itu di jembatan putus itu. Makanya besok jembatan ini akan kita bikin tol lah. Dibikin tol laut itu enak. Ya semoga kita semua dalam barokah. Ya, Mbah Kariman beserta keluarga dan para pendahulunya mendapat tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti kita menyusul dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang doa yang sepuh